si Fikri ini udah tahu harganya sumber ini, dia pasti tanya ada harga member nggak? Nggak apa-apa, aja belum ada. Selamat malam ya teman-teman untuk writing tax 2 ya. Kita mulai pelajaran kita untuk malam hari ini ya. Teman-teman nanti bisa catat apa yang perlu teman-teman catat gitu ya, dan teman-teman mungkin ada beberapa hal yang mungkin memang penting gitu ya. Pun juga nanti teman-teman di akhir akan kita kasih modul gitu ya, atau materi hari ini, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Nah, kemarin tinggal satu ya, Kak Ayu ya, yang belum pretest ya. Nanti ditunggu pretestnya ya. Soalnya ada di grup gitu ya. Belum saya hapus soalnya ya. Jadi nanti biar bareng sama teman-teman yang lainnya ya. Nah, teman-teman ya, untuk malam hari ini kita akan ada beberapa hal yang menurut saya penting gitu ya.
Mungkin yang pernah ikut seminar saya ya di writing IELTS ya beberapa kali, mungkin ini agak mengulang sedikit tapi ya nggak banyak ya. Nah, kelihatan ya teman-teman ya sharingnya ya. Oke, nah kali ini ya sebelum teman-teman menginjak-injak atau belajar secara detail ya apa itu writing task 2 ya. Jadi sebelumnya kita mau membahas dulu gitu ya. Ada beberapa hal yang memang menurut saya sangat penting sekali, terutama teman-teman yang mungkin sudah pernah tes gitu ya. Kak Ririn, ada suaranya Kak Ririn? Belum ada ya? Oke, nggak apa ya. Nggak apa. Nanti kalau ada yang ditanyakan nanti chat saja ya, via chat saja nggak apa. Nah, ada hal yang memang penting gitu ya teman-teman ya. Kita sangat sadar lah ya, sangat tahu juga gitu ya, kenapa banyak sekali teman-teman kita itu dapat nilai writing yang memang apa ya bahasanya ya mengkhawatirkan lah ya. Kadang listening tinggi, reading tinggi, ternyata ratingnya nggak nyampe. Itulah problematika yang selama ini saya maupun teman-teman di LPDP ataupun beasiswa lain itu rasakan gitu ya. Udah capek-capek kejar TOEFL setahun katanya ya kan, habis itu kejar-kejar lah beasiswa selama sekian bulan, IELTS nggak selesai-selesai gitu ya. Banyak yang seperti itu ya, itu sepertinya hal yang sangat-sangat wajar sekali untuk di akhir-akhir ini gitu ya. Dan biasanya bermasalahnya tuh memang di writing ya kan. Oke lah, ada memang beberapa hal yang bermasalah di listening atau lain-lain, cuman ya kan rata-rata kebanyakan memang semuanya itu jatuhnya di writing ya. Makanya saya pengen tahu juga gitu ya dari teman-teman ya, mungkin kemarin Kak Eko sudah pernah curhat ya bagaimana nggak selesai ya kan, lebih enjoy di writing task 1 gitu ya. Begitupun juga dengan beberapa teman yang lain gitu ya, di mana teman-teman berpikiran bahwasanya apa ya writing ini kok gini amat gitu ya. Makanya kemarin sempat saya hibur ya, bahasanya saya hibur, di mana saya selalu bilang kalau teman-teman diberi waktu lebih dari 40 menit ya kan, 1 jam lah sederhananya, saya yakin kok teman-teman itu dapatnya bagus ya kan. Ya yang biasanya 5 mungkin jadi 6, atau mungkin yang biasanya 6 jadi 7, bahasa-bahasa seperti itulah ya, sederhananya seperti itu. Nah, maka dari itu ya kita akan membahas secara detail juga ya bagaimana seharusnya teman-teman ya menghadapi writing task 2. Oke ya. Mana ini kursor saya? Nah, ini task respon ya teman-teman ya. Saya yakin semua teman-teman kalau kursus itu pasti dibahas secara detail task responnya. Ya nggak sih? Gitu ya. Saya nggak akan membahas sedikit pun tentang task respon karena teman-teman sudah tahu gitu ya. Yang saya bahas cuma apa sih yang diperlukan di task respon? Ya kan, bukan task respon band 1 seperti apa, band 2 seperti apa, band 3 seperti apa sampai band 9. Yang sekarang kita bahas nanti malam jam 10 teman-teman sudah lupa lagi. Ya. Nah, saya beberapa kali kursus seperti itu sampai waleh saya. Waleh itu apa ya? Bosen lah hitungannya kan. Ya, kursus kasihlah kita respon. Oh, kamu kalau nilai 7 harus seperti ini, toh responnya harus seperti ini. Enggak gitu lagi lah ya. Nah, terlalu pusing kita. 4 kali 9 berapa? 36. Ya kan? 36 teman-teman harus hafalkan gitu kan. Makanya itu akan jadi pusing sekali. Maka secara sederhana teman-teman task respon seperti apa? Ya. Teman-teman address all part of the task. Ya kan? Yang kedua, show your opinion clearly. Jelas, teman-teman harus opininya secara jelas. Nanti kita bahas secara detail gitu ya. Terus ini yang penting ini, develop your idea. Teman-teman di sini nggak kayak task 1 ya. Teman-teman kalau task 1 kemarin beberapa teman-teman kayak Kak Sri Rahayu yang sudah mungkin pernah belajar task 1 sama kami gitu ya. Selalu saya salahkan ketika task 1. Kenapa? Karena kita bicara data. Ya kan? Teman-teman bicara data, satu hal yang pasti.
Ya, teman-teman nggak bisa bilang satu lebih banyak daripada dua. Ya, pasti teman-teman harus selalu bilang dua lebih banyak daripada satu. Secara sederhana seperti itu. Tapi kalau di rating tax 2, teman-teman nggak perlu khawatir. Apa yang teman-teman pikirkan, ya kan? Yang penting teman-teman disuruh ke selatan masih ke selatan, nggak masalah. Ya, jadi bukan lagi teman-teman di sini akan ada salah atau benar, tetapi yang dihitung adalah bagaimana teman-teman mampu memberikan support, mampu memberikan contoh, mampu memberikan detail kepada ide-ide teman-teman. Itu yang mahal. Dan itu nggak bisa dibeli. Saya juga nggak bisa istilahnya memberikan itu ke teman-teman. Gitu ya. Kenapa? Ya idenya masing-masing. Contoh sekarang secara sederhana teman-teman dikasih pilihan. Siapa yang lebih pantas untuk istilahnya memban atau memband ya, apa di band itu dilarang ya. Nah, untuk melarang mungkin rokok lah sederhananya. Nah, semua orang bilang ya harusnya aktivis, ya harusnya pabrik rokok, ya harusnya pemerintah. Nah, kayak gitu jadinya. Jadi secara sederhana mereka benar semua. Pabrik rokok ya, mungkin orang ya, mungkin pemerintah ya. Cuman bukan masalah itunya, tapi bagaimana teman-teman bisa mensupport. Itu nanti yang jadi pertanyaannya. Terus yang keempat, memang biasanya saya akan selalu memberikan ya sugesti lah ke teman-teman ya. Kalau bisa teman-teman silakan diberi contoh. Bahasa-bahasa seperti itulah yang menurut saya itu mahal. Ya kan? Maka dari itu teman-teman ya kan, ini yang tas respon ya, saya nggak peduli ini band berapa, cuman teman-teman harus includekan ini dalam rating teman-teman ya. Nah yang kedua, koheren sama kohesi ini penting sekali teman-teman ya. Nah, kalau di rating tas 1 apa ya, saya bisa kasih beberapa hal yang ini loh, rating band apa koheren sama kohesi band 7, ini band 6, ini band 8, ini band 9, ini band 10 ya kan, tembus sampai lebih dari 9 gitu ya. Tapi kalau di rating tax 2 nanti kita kondisional. Yang penting teman-teman harus ada koheren sama kohesi. Gitu ya. Apa sih tandanya? Yang paling jelas itu adalah linking words. Ya, linking sentence atau ini linking paragraf ya. Itu hal yang benar-benar bagus ya. Terus stay fokus dan lain itu satu hal yang benar-benar bagus untuk teman-teman. Maka dari itu nanti teman-teman juga harus ini ya, hati-hati dengan model-model koheren sama basic. Maksudnya jangan sampai itu terlewat gitu. Sayang sekali nanti akan menghancurkan nilai teman-teman ya. Nah di situ ya. Yang kedua ya ada yang ketiga nih ada lexical research ya. Apa sih lexical research itu? Vocab. Ya. Teman-teman sudah harus tahu ternyata rating tas 2 itu nggak bisa pakai do, nggak bisa pakai make, nggak bisa pakai get ya ketika teman-teman pengen lexical research-nya bagus. Tapi ya nggak cuma itu juga, Keles ya kan. Nah, ada juga beberapa hal yang memang penting seperti teman-teman jangan sampai memakai vocab itu lebih dari 3 kali dalam satu essay. Ya. Nah, kenapa kalau lebih dari 3 kali? 2 aja itu sebenarnya oke lah, maksimal 2 lah kita bisa bilang. Ya kan? Kenapa? Kalau teman-teman nanti bisa misal lebih dari 3, ya maka teman-teman akan dianggap, dicap, teman-teman distempel bahwasanya teman-teman tidak mampu memberikan variasi vocab yang berbeda. Ya, nah, itu penting sekali teman-teman. Ya. Nah, tapi nggak perlu khawatir, nanti kita cek ya ke bawah, nanti kita cek biar teman-teman tahu. Ya, sekarang kan intinya bagaimana teman-teman bisa mengakali ini ya kan. Nah, itu yang menurut saya itu penting gitu kan. Karena ini dari zaman tahun berapa sampai sekarang semuanya tetap sama. Dalam artian semua tetap sama, tidak berubah. Ya. Nah, ini untuk grammatical range and accuracy ya yang terakhir ya. Intinya teman-teman memang harus memberikan pola-pola grammar yang bagus ya. Kemarin kalau di teks 1 teman-teman sudah jelas ya kan, ada pola verbal, ada non verbal. Bagaimana ini bikin sentence yang lebih bagus dan lain. Nah, itu terapkan semuanya di rating teks 2. Ya, jadi teman-teman nggak cuma pakai pola-pola itu aja, ternyata ada beberapa pola yang bagus juga dipakai. Ya kan? Untuk apa? Untuk grammatical range-nya teman-teman nanti lebih bagus, ya. Yang mahal juga nomor 2 nih ya, don't make too many grammatical mistakes ya. Teman-teman kalau sekali salah, oke lah mungkin masih dimaafkan ya, masih dimaafkan. Tetapi kalau teman-teman sudah memakai pola-pola itu lebih dari 2 kali, salah present tense, he nggak pakai s,
C, nggak pakai S. 2 kali ya sudah, teman-teman lagi-lagi dicap bahwasanya teman-teman tidak mampu memberikan struktur yang benar dalam menulis bahasa Inggris, dan lagi-lagi itu akan menghancurkan nilai teman-teman. Ya, nah, di situ ya. Punctuation juga hati-hati teman-teman ya. Teman-teman juga harus jelas di situ seperti apa punctuation, gitu ya. Terus juga jangan sampai error spelling. Spelling di sini ya. Sorry tadi terlewat ya. Ya, spelling itu udah di Lexicon Resort. Kalau teman-teman kenal Lexicon Resortnya di spelling, umpama nulis disease kan harusnya pakai DIS gitu ya di awalnya. Nah teman-teman karena disease nggak pakai I dong, harusnya pakai E. Nah teman-teman pakai E lah, DCAC, ya udah selesai. Ya lagi-lagi teman-teman juga akan kena penalti juga di situ. Ya, makanya itu adalah penalti yang ada dalam rating tax 2 ya, hati-hati di situ ya. Makanya kenapa kok teman-teman biasanya nilainya jelek, karena biasanya kena penalti. Ya, bagaimana untuk mengakali bagaimana kita nggak kena penalti, nanti kita kasih ya kan. Tahulah divingnya di mana biar teman-teman ya nggak dapat penalti lah ya, biar cuma kelihatan diving lah, sebenarnya seperti itu. Itu bahasa bola sih ya, mohon maaf kalau teman-teman ini ya. Pokoknya kita nanti cek lah bagaimana teman-teman memang bisa mengatasi pola-pola tipe ya, pola-pola salah grammar dan lain-lain ya. Nah, ini yang pertama teman-teman ya. Teman-teman jangan pusing mikirin band deskriptor. Ya, teman-teman sekarang download ya kan, band deskriptor tax 1, tax 2 itu kan banyak kali ya kan. Saya bilang tadi 36 kali 2. Karena rating tax 1 sendiri, rating tax 2 sendiri. 36 ya kan kali 2 dan 72 ya kan. Gimana teman-teman nggak pusing? Ya. Makanya jangan pusing mikirin band deskriptor. Ya kan. Itu tips yang makanya saya kasih 0 itu. Kenapa? Karena ini saking pentingnya. Ya kan. Kalau nggak dikasih 1 ya sebelum 1 kan masih ada 0 ya. Makanya saya tulisin 0 itu karena saking pentingnya. Gitu ya. Tapi bagaimana teman-teman fokus semua kategori yang tadi kita bahas itu masuk dalam rating teman-teman. Ya. Itu yang paling mahal. Ya. Nah, terus kerangka khusus ya buat teman-teman juga lumayan penting, nanti kita bahas juga ya. Nah, ini yang penting nomor 1, teman-teman jangan sampai tidak tahu model pertanyaan. Model pertanyaan di rating tax 2 itu ada 2. Ya. Pertama, benar-benar pertanyaannya itu apa? Ya kan, tipenya gitu ya. Ada agree disagree, ada problem solution, ada discussion, ada both views ya kan, dan lain-lain gitu ya. Tapi yang kedua ada model one sided opinion sama balance opinion. Nah, ini kadang yang nggak ngerti teman-teman. Banyak sekali kurusan yang cuma bilang ya sudah agree disagree, problem solution. Ya kan, to what extent do you agree disagree gitu kan. Kasih intro 1, body 2, conclusion ya sudah dikoreksi sama tutornya, selesai masalah, selesai pula kitanya. Ya. Nah, di situ itu yang paling mahal teman-teman. Ya. Jadi jangan sampai ya teman-teman tidak tahu model-model soal dan apakah dia memang one sided opinion atau balance opinion. Ya, itu fatal sekali. Ya. Itu benar-benar fatal gitu ya. Nanti akan ya nggak nyambung tulisan teman-teman gitu ya, dari awal aja udah nggak nyambung ya, yang baca pun udah malas ya kan. Nah, makanya penting sekali ya, nanti kita bahas ya kan, dan semua tipe soal punya kerangka sendiri-sendiri gitu kan. Makanya selalu orang-orang itu biasanya kalau belajar itu ya sudah semua kerangkanya satu intro, 2 body, 1 conclusion, katanya seperti itu terusnya, padahal enggak juga. Itu pun masih kerangkanya, belum kita bahas isinya. Ya, nah, makanya penting sekali teman-teman harus tahu. Ya kan, ini model-model soal tipe apa ya. Teman-teman nggak tahu, ya sudah saya bilang, selesai masalah, selesai pula masalahnya teman-teman di writing. Ya kan, makanya kadang nilainya zong, nilainya ya, apalagi yang sudah merasa, aduh aku udah belajar banyak sekali lah ini itu nilainya zong, kan sakit hati jadi. Nah, seperti itulah ya yang perlu teman-teman khawatirkan. Makanya nanti kita akan belajar gitu kan. Oh, ini pelajarannya. Oh, ini seperti itu. Oh, seperti. Nah, seperti itu. Ini beberapa nanti kita bahas juga di belakang ya kan. Yang kedua, explore the idea. Ini penting, teman-teman. Ya. Sekali lagi, tidak ada ide yang salah.
Yang ada itu teman-teman tidak bisa mengembangkan ide itu jadi masalah. Ya. Mau benar, oke lah kita ngomong lah sekarang ya kan yang pola-pola apa istilahnya. Oke, soal kemarin aja lah teman-teman ya. Teman-teman kemarin dikasih soal discuss about views. Ada Kak Ayu belum ini ya? Enggak jadi saya bahas ya. Oke, nanti kalau sudah dikerjakan ya. Nah, ada model-model soal mungkin tentang apa ya? Study abroad lah ya. Mungkin teman-teman yang mungkin pengen kuliah ke luar negeri. Gitu ya. Ada yang bilang mereka apa banyak positifnya, banyak negatifnya gitu kan. Nah, lebih banyak positifnya atau lebih banyak negatifnya itu kan tergantung teman-teman ya. Mau teman-teman jawab negatifnya ya boleh, mau teman-teman apa jawab positifnya ya monggo. Gitu ya. Yang penting bukan masalah jawabannya, tapi bagaimana teman-teman mengekspor di idea. Ya. Kasih support. Wah, bahaya tuh, ya kan? Udah makanannya beda, suhunya beda, jangan sampai sana sakit katanya. Ya kan? Udah sistem pendidikannya beda, ya kan? Berangkat dengan sistem pendidikan beda, sampai sana beda, pulang beda lagi yang diterapkan, ya kan? Useless lah katanya. Nah, makanya nggak masa, ya kan? Mau teman-teman ngejudge seperti itu nggak masalah, ya kan? Lagi-lagi bukan masalah benar atau salah, tapi bagaimana teman-teman ekspor di idea. Ya, jadi tidak ada kata salah dalam writing task 2. Ya, yang ada adalah teman-teman biasanya tidak mampu memberikan ide. Tidak mampu mensupport idenya teman-teman, itu yang jadi masalah. Ya, makanya dari itu saya selalu bilang, ya kan, ide itu harus diliar-liarkan. Terserah mau teman-teman seperti apa, yang penting teman-teman mampu, ya kan, mensupport idenya. Ini yang mahal. Ini contohnya. Ya. Hosting a major sporting event such as the Olympic or the Football World Cup offers a significant benefit to the country concerned. Yet the cost involved can be excessive and may differ from other important area. But the benefit of being host and do this outweigh the financial implication. Ya, ini contohnya saja. Ya. Nah, teman-teman di situ ada benefit, ada financial implication seperti yang memang ditanyakan di soalnya. Benefitnya apa? Ya jelas, ada investment, ada job creation, mungkin increasing tourism. Tapi juga ada financial implication ya. Ya. Ada spending a lot of budget ya to provide apa? Infrastructure, ya, disruption to business. Kenapa kok disruption? Ya mungkin jalan utamanya ditutup untuk sekian bulan gitu ya, sehingga nggak bisa masuk karyawan. Nah, bahasa-bahasa seperti itu, makanya ada lower profit dan lain-lain. Nggak masalah. Ya, lagi-lagi ini bukan tentang ide, tapi tentang bagaimana teman-teman mengembangkan idenya teman-teman. Ya, jadi tidak ada ide yang salah. Teman-teman nggak perlu khawatir. Nah, inilah yang dimaksud dengan tax respon. Ya kan? Teman-teman nggak perlu baca lah band deskriptornya itu sedetail apa sampai teman-teman ini apa ya, ini band 7 nih. Udahlah, teman-teman fokus saja. Bagusnya bagaimana teman-teman mampu memberikan ide dan mampu mensupport idenya teman-teman. Selesai masalah, itulah yang namanya tax respon. Titik, nggak perlu khawatir lagi. Ya, jadi nggak perlu khawatir. Ya, ada benefit, financial implication dan lain-lain, gitu ya. Nah, pokoknya ide, ya kan? Pokoknya teman-teman biar support, selesai itu tax respon. Ya, makanya saya selalu bilang sebelum teman-teman nulis, ya kan, seharusnya teman-teman bikin outline. Ya, bikin kerangka dulu, teman-teman mau nulis apa. Jangan pula teman-teman sudah nulis, ini juga banyak curhatnya teman-teman yang batch kemarin itu seperti itu juga, ya kan. Sebelumnya teman-teman nggak pernah bikin outline, atau bikin outline cuman sederhana, nggak detail gitu ya. Jadi mereka bingung juga. Kalau sudah bingung di tengah-tengah itu udah waktu berjalan cepet kali. Kenapa? Karena kita panik. Udah 3 juta nih, 3 juta gitu kan. Hilang 3 juta, hilang 3 juta. Biasanya seperti itu. Ya kan? Makanya sayang sekali teman-teman kalau teman-teman sampai panik di tengah perjalanan nulis, dan itu benar-benar fatal. Ya. Jangan sampai
ya yang seperti itu terjadi kepada teman-teman gitu ya. Makanya kalau saya bilang bikin outline di awal. Nah, ini yang nomor 2 ya. Kayak mananya ini? Oh ini. Nah, ini yang nomor 3 ya kan. Nah, kalau yang nomor 3 ini berarti teman-teman itu mengatasi permasalahan di lexical research. Ingat ya teman-teman, tadi ada 4 ya, ada text response ya kan, ada lexical research ya kan, ada coherence sama kohesi, dan terakhir ada grammatical range and accuracy. Nah, ini tips yang menurut saya penting dan jarang orang tahu. Kalau outline saya pikir tutor-tutor di semua perusahaan juga selalu bilang bikin outline, bikin outline, bikin outline katanya. Iya kan? Nah, semua bilang seperti itu. Ya. Tetapi lagi-lagi ya kan, ini bukan cuman satu band descriptor yang harus teman-teman cover gitu ya. Ini 4 ya. Maka dari itu teman-teman cari sinonim dari question. Ini yang penting. Ya kan. Kalau memang mampu teman-teman apa yang related sama question, teman-teman juga bisa cari sinonimnya. Nah, ini tadi kita sudah cek ya bahasanya teman-teman ada hosting a major sporting event such as the Olympic bla 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 sampai terakhir udah nggak saya baca lagi. Ya. Nah, jadi kalau sudah model-model seperti ini ya, teman-teman langsung aja cari di situ. Iya kan? Ternyata ada host. Apa dong sinonimnya host? Jangan pula teman-teman nulis dari atas sampai bawah itu host terus. Wadah, ya kan? Rusak nanti nilai rating teman-teman. Ya kan? Makanya cari yang namanya conduct, carry out, manage, atau organize. Ya kan? Terus nanti kayaknya ada visitor tuh. Namanya juga ada major sporting event atau olimpiade ataupun World Cup itu apa? Piala Dunia itu. Nah, pasti ada visitor tuh. Siapa tuh visitornya? Ya pertama people atau visitor sendiri pun juga bisa teman-teman pakai. Ya kan? Ada supporter ya jelas lah, masa ya mereka negara cuman ngirim negara doang nggak ada supporternya. Pasti mereka bawa supporter. Pun juga ada turis. Ya kan? Masa iya mereka cuman ke lapangan terus habis itu balik? Ya nggak mungkin lah ya, pasti mereka ya kalau ke Bali mungkin ya mereka pasti ke pantai-pantai yang terkenal itu ya kan. Ataupun nyebrang ke Lombok atau ke Banyuwangi itu juga bagus-bagus tempat wisatanya ya. Atau partisipan ya kan. Partisipan itu ya termasuk ofisialnya dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi bagus rating teman-teman. Ya. Ada international event, major sporting event itu bisa teman-teman pakai international event atau large scale event atau monumental event dan lain-lain. Nah, inilah yang saya bilang tadi. Ya. Teman-teman untuk mengatasi lexical research ya kan, saya nggak tahu ya teman-teman mungkin model yang hafalan terus teman-teman bisa pakai gitu ya. Tapi kalau saya enggak ya, dulu saya pernah kursus itu. Oh, ini hafalan satu buku suruh ngapalin ya kan. Rusak semua gitu kan. Karena fokus sama hafalan ternyata nggak dipakai. Nah, makanya dari soal-soal yang teman-teman dapat langsung cari noun sama verbnya, langsung cari sinonimnya. Nah, di mana saya bisa nyari sinonim? Thesaurus banyak. Kamus-kamus online saya pikir teman-teman ini bukan lagi, nggak ada yang anak SMA ya kan. Ini pun kayaknya yang paling kecil ini pun Kak Nida kayaknya yang baru semester 4 atau semester 6 tadi kemarin lupa saya. Ya kan? Yang lainnya sudah, maksud saya sudah lulus kuliah gitu loh. Yang notabene teman-teman sudah hafal dengan pola-pola seperti itu ya. Makanya dari ini saya pikir bukan permasalahan lagi teman-teman tidak bisa nyari sinonim. Yang ada adalah males nyari sinonim. Nah, maka dari itu dari sekarang ya kan setiap teman-teman dapat soal langsung cari sinonimnya. Nah, seperti itu. Udahlah nanti ya mungkin sekali 2 kali teman-teman nggak ada rasa efeknya. Tapi kalau sudah 5 kali, kalau 10 kali, kalau 20 kali, yakinlah itu teman-teman nanti sudah, oh hafal saya, oh ini sinonimnya, oh ini sinonimnya, seperti itu. Ya, itu yang ini ya. Yang keempat. Nah, teman-teman tadi sudah membahas tentang
koheren sama kohesi. Ya inilah koheren sama kohesi teman-teman. Ya kan, dimana teman-teman pakai moreover, additionally, pakai however, out of the reasons, the foremost one is bla bla bla, this is due to bla bla bla, this is because bla bla bla. Nah itulah yang dinamakan dengan lexical research. For instance, for example, dan lain-lain. Nanti semua saya bahas habis ini, nggak perlu khawatir. Ya sudah saya siapkan untuk teman-teman. Jadi apakan ininya teman-teman? Ya, ini penting sekali. Ya. Ini discuss both views, yang itu buat yang juga kira disagree. Ya, nah, nanti kita bahas semuanya, nggak perlu khawatir. Yang kelima, teman-teman, jangan nulis writing task 2 dalam 40 menit itu satu kesalahan. Loh, kan waktunya 40 menit gitu kan. Iya, tapi ya kan khusus nulisnya ya minimal teman-teman ya 25 menit harus selesai. Kenapa? 10 menit awal teman-teman cari sinonimnya tadi. Cari ide-idenya apa yang bisa disupport. Baru 5 menit terakhir teman-teman cek. Salahnya grammar teman-teman itu bukan kalau teman-teman tidak tahu grammar. Salah spellingnya teman-teman bukan karena teman-teman tidak tahu bagaimana cara menulisnya. Tetapi teman-teman kehabisan waktu dan tidak cukup waktu. Ya, dan tidak punya cukup waktu untuk mengecek ulang apakah ada vocab yang salah, apakah ada tenses yang salah, adakah spell yang salah, atau tanda baca yang kurang tepat. Itu penting sekali teman-teman. Ya. Jadi serius ya kan, ini bukan hal yang ini ya. Ini harus teman-teman ya kalau sekarang masih 50 menit nggak apa-apa atau masih 1 jam nggak apa-apa, tapi ya jangan 1 jam terus. Mungkin seminggu lagi teman-teman potong jadi dari yang mungkin 50 menit jadi 45 menit. Yang mungkin 45 menit jadi 40 menit. Atau bisa jadi teman-teman 30 menit dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu yang mahal teman-teman. Ya. Jadi hal-hal seperti itulah yang teman-teman benar-benar apa ya? Ya harus dikejar lah maksud saya. Gitu ya. Jangan sampai teman-teman lepas 5 menit terakhir ini karena ini yang paling krusial. Ya kan? Sudah bagus-bagus mikirnya, idenya bagus zong di gramatika sama spelling ya. Sayang sekali ya di situ itu. Ini tips yang paling penting menurut saya. Ya kan? Nah, seperti itu ya. Udah ya. Itu saja ya untuk masalah writing task 2. Nah, saya stop share ya, saya ganti modul ya kan. Banyak kali modulnya. Iya ya. Memang khusus teman-teman ini ya. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Kurang gede. Segini. Cukup ya? Jelas, Mas. Oke, siap. Nah, teman-teman ingat-ingat ya, teman-teman tidak boleh menulis kurang dari 250 kata. Nah, kalau kurang gimana? Ya sudah, teman-teman nikmati saja nilai 5 atau 5,5. Sudah, selesai masalah. Teman-teman jangan tanya lagi. Ya kan? Kalau teman-teman tidak mampu menulis minimal 250 kata, teman-teman ya sudah nikmati nilai 5 atau 5,5. Ya kadang teman-teman kan ada pertanyaan sambungan gitu ya. Lu gimana mau ngitung satu-satu ya kan? Nggak mungkin lah kita tes habis itu ngitung satu-satu. Ya kan? Habislah waktu saya untuk ngitung satu-satu ketika tes. Nah, ya. Teman-teman bisa cek seperti ini. Umpama ini nilai tulisan teman-teman ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi satu baris ini ya namanya ya. Itu 13 kata. Kalikan ke bawah berapa? Kalau ke bawah itu 10 berarti 130 kata. Berarti kalau 250 kata minimal teman-teman harus berapa line? Ya 20 dong. Nah, seperti itu sederhananya. Ya kan?
Ya kecuali teman-teman mungkin tulisannya kecil gitu kan, kayak tulisan saya gitu ya. Apalagi yang nggak bisa ditulis nih hati-hati ya, nggak bisa ditulis, nggak bisa dibaca gitu ya. Biasanya cowok-cowok ini ya kan, nggak nyindir Kak Akbar sama Kak Eko, saya nyindir saya sendiri sebenarnya, gitu ya. Biasanya cowok-cowok itu susah tulisannya dihitung, apalagi mungkin ada orang kesehatan mungkin ya, nggak tahu saya ada atau enggak ya. Cuman biasanya orang-orang seperti itu penulisannya ya punya kode lah ya, kayak Morse gitu ya kan. Makanya hati-hati di situ teman-teman ya. Tulisan itu juga penting ya. Jangan sampai teman-teman disalahkan gara-gara teman-teman nulisnya itu enggak standar lah gitu ya. Makanya tulis yang standar-standar saja, tulis yang bagus-bagus saja. Nah, seperti itu ngitungnya. Gitu ya. Makanya teman-teman jangan sampai menulis kurang dari 250 kata. Sudah selesai teman-teman di situ. Ya. Nilai itu udahlah 5,5 seperti itu. Ya, hati-hati sekali ya. Nah, makanya biasanya kita sebut teman-teman kena penalti kalau teman-teman tidak mampu menulis 250 kata. Nah, ya, seperti itu. Nah, tapi juga nggak panjang-panjang amat ya. Ya kecuali teman-teman sudah mampu lah ya. Cuman saran saya ya minimal kurang dari 320 kata ya. Soalnya biasanya kalau 350 nggak salah ya. Umpama teman-teman nulis saking senangnya nulis, teman-teman nulis 400 kata kayak ada periode kemarin itu. Anak-anak Chevening yang lagi wawancara Chevening itu. Ada yang saking senangnya nulis itu 400 kata. Akhirnya kehabisan waktu 40 menit dan tidak bisa ngoreksi, tidak bisa ini, sama saja. Ya, jadi sama saja, hati-hati sekali. Gitu ya. Makanya kalau teman-teman kemampuannya average gitu kan, masih rata-rata, ya sudahlah teman-teman, range-nya ya biasanya 290-an lah yang bagus itu. Lebih pun 300 nggak apa-apa, tapi jangan sampai 320. Kenapa? Takut saya waktunya teman-teman habis tidak mampu untuk memberikan feedback atau proofread di 5 menit terakhir tadi. Sayang sekali loh. Gitu ya. Sayang sekali teman-teman ya. Makanya selalu saya bilang, tahu diri dulu. Ya kan, teman-teman kemampuannya di level apa ya, seperti itu. Nah, maka hati-hati ya teman-teman ya. Sekali lagi jangan sampai kurang dari 250 kata dan juga jangan terlalu kelebihan. Kecuali teman-teman memang mampu. Ya kan, benar-benar mampu. Jadi kalau benar mampu oke lah, nggak apa-apa. Nah, ya. Karena lagi-lagi ya 5 menit terakhir hati-hati ya. Itu benar-benar krusial. Ya, nah, seperti itu. Nah, perlu diingat juga teman-teman, writing task 2 ini bernilai 2/3, tapi jangan pernah underestimate writing task 1. Ya, saya orang yang benar-benar nggak terlalu suka ya, terhadap orang yang benar-benar meng-underestimate gitu ya. Aku udah writing task 1. Writing task 1 itu susah loh. Serius, susahnya minta ampun writing task 1 itu. Soalnya kita benar atau salah, kecuali teman-teman sudah tiap hari bergelut dengan data ya kan. Tiap hari mainan data, oke lah, nggak masalah. Cuman bagi orang-orang kayak saya yang orang-orang sosial dan lain-lain itu, nengok writing task 1 itu buah dah, gitu kan. Soalnya sudah benar atau salah, bukan lagi writing opini seperti itu ya. Meskipun writing task 2 ini bernilai 2/3, ya 2/3, ya. Nah, jadi ini lebih banyak daripada writing task 1, gitu ya. Di situ itu ya. Makanya teman-teman dikasih waktu 2 kali lipat ya kan. Nah, writing task 1 kan teman-teman dikasih waktu 20 menit. Kalau writing task 2 40 menit. Kenapa ya? Karena nilainya pun juga 2/4. Ini yang penting lagi. Ya. Saya itu udah, walah jangan tanya lagi lah buku writing task 2 itu, ya kan. Udah banyak kali saya punya buku writing task 2 ini. Tapi isinya ala-ala ya kan. Tidak cocok dengan pola pikir saya orang Indonesia. Ya kan? Ada yang per topik lah, kemarin sudah saya sempat singgung ya kan. Wah lah, susah lah. Makanya teman-teman ya benar-benar harus cari mentor yang benar-benar tahu writing task 2. Ya, makanya teman-teman silahkan lah kursus dimanapun monggo. Ya kan? Tapi teman-teman harus pastikan dulu, ya kan? Soalnya kenapa writing task 2 ini nggak ada bukunya? Ada bukunya. Ya, maksud saya yang sepemikiran dengan kita orang-orang Indonesia itu sedikit sekali. Bahkan hampir nggak ada yang
yang benar-benar direkomendasikan dosen, benar-benar direkomendasikan pelaksana pun nggak cocok dengan rasa-rasa pemikiran kita. Ya, makanya ya sekali lagi akan ada beberapa istilah atau terminologi, nanti teman-teman jangan kaget. Gitu ya. Kenapa? Karena memang beberapa buku mempunyai terminologi yang berbeda, cara menjawab yang berbeda. Jadi teman-teman nanti ya mungkin nanti akan sering sekali debat sama saya mungkin ya. Dalam artian wah saya kemarin ini kok apa diajari kayak gini, ini katanya gitu kan. Ya kan? Oh satunya lagi enggak, saya aja belum jawab, teman-teman sudah debat gitu ya kan. Biasanya seperti itu anak-anak kemarin itu ya kan, karena mereka punya background masing-masing ya kan. Yang anak LPDP di UGM, mereka backgroundnya UGM, UI backgroundnya UI, anak Chevening mereka backgroundnya Chevening ya kan. Anak AS pun kalau ada nanti pasti mereka juga punya background AS gitu kan. Dan hancur sudah kelas itu kalau sudah seperti itu. Kenapa? Karena udah beda. Nah, makanya dari itu ya biasa saya pakai seperti ini. Gitu ya. Hasil ya saya selalu bilang kemarin, hasil lumayan sangat alhamdulillah. Gitu ya, teman-teman ikutin saja pola-pola ini ya. Kalau teman-teman punya lebih bagus, tinggalkan ini. Kalau teman-teman nggak punya, pakai ini saja, selesai masalah ya. Seperti itu nanti pola-polanya. Nah, untuk rating tas 2 teman-teman ya, akan ada 5 tipe soal. Kadang cuma 3, ya kadang cuma 2, ya ada yang bahas itu buku itu cuma 2, kesel saya ya, udah baca-baca itu kan banyak-banyak ternyata isinya cuma 2. Nah tapi ini saya agak agak bedakan gitu ya. Ada 5 tipe soal yang memang ini menurut saya ya inilah sebenarnya tipe-tipe soal dalam writing tax 2 ya. Yang pertama ada apa? Ada argumen essay. Atau di buku lain dia nyebutnya discussion essay. Atau buku lain dia nyebutnya lagi discuss both views essay. Terserahlah mereka mau ngomong apa. Ya. Terserah mereka mau ngomong apa. Ya kan? Yang penting 3 ini sama. Ya. Jadi yang penting 3 ini sama. Ya kan? Mau argumen, mau discussion, mau discuss both views sama. Yang beda itu adalah nanti one-sided opinion atau balance opinion. Nah, itu nanti kita bahas kalau sudah nanti kita masuk ke dalam writing. Ya. Nah, kayaknya besok baru saya bahas ya. Kenapa? Malam ini banyak hal-hal penting yang perlu kita bahas sebelum kita masuk ke tipe-tipe essay. Yang kedua ada thesis slide essay. Angel ya, susah ya kan? Ya, saya tuh kalau ngajar campur-campur bahasa daerah, ya kan? Nah, jadi ada namanya thesis slide essay, ya kan? Entah apalah thesis slide essay ini. Ternyata opinion essay. Entah apalah opinion essay. Ternyata agree disagree essay. Nah, padahal cuma kayak gini aja. Ya. Padahal cuma kayak gini saja, gitu ya. Tapi kadang kita pusing, ya kan, bingung gitu ya kan. Nggak ngerti kita ini apa sih sebenarnya gitu ya. Padahal cuma kayak gini aja. Makanya kadang terminologi itu bikin kita pusing. Apalagi yang kita bahas sama, ya kan. Tapi padahal ya isinya sama, gitu kan. Tapi cuma bahasanya aja yang beda. Ya itu yang benar-benar mahal. Ya. Nomor 3, ya ada advantage dan disadvantages essay. Ya. Aslinya bahasanya essay ya, tapi kalau kita ngomong essay nggak apa-apa lah, sama aja, itu bukan hal yang perlu dipasung, ini bukan speaking kok. Jadi ada advantage sama disadvantage yang beberapa buku menyebutkan bahwasanya ini adalah essay paling mudah di antara 5 tipe soal. Ya, beberapa buku menyebutkan seperti itu. Yang keempat ada problem solution essay. Ya, jadi ada problem, ada solution. Ya, nanti ada beberapa yang tipe-tipe yang perlu kita juga penting bahas ya nanti di akhir ya. Ini juga nggak terlalu banyak soal yang keluar. Ya. Terus ada two-part question essay atau direct question essay. Ya. Jadi 3 bawah ini sudah saya apa namanya ya?
urutkan lah ya, mana yang paling sering keluar dan mana yang jarang keluar. Biar teman-teman juga tahu diri juga. Ya kan, kapan teman-teman harus serius, kapan teman-teman harus main-main. Maksudnya seperti itu. Ya kan? Makanya ini 3 yang jarang keluar, ini yang paling sering keluar. Kemarin saya retest tanggal 21 keluarnya apa? Nomor 2. Ya. Kemarin teman-teman sebelum saya keluarnya apa? Nomor 1. Ya, saya nggak tahu setelah ini apa yang keluar. Gitu ya. Seharusnya ya mungkin 3, 4, 5 ini salah satu. Ya, tapi ya kita nggak tahu lah. Saya bukan dukun juga yang bisa memprediksi ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi bedanya apa sih sebenarnya teman-teman ya? Saya lagi kalau rating tax 1 teman-teman bahasanya sudah kita bisa hafalkan. Ada increase, ada decrease, ada fall, ada grow dan lain-lain. Ya, tapi kalau rating tax 2 nggak bisa. Nah, ya makanya benar-benar nggak bisa teman-teman. Ya, hati-hati di situ ya. Nah, ada cerita unik lagi nih ya kan. Mungkin teman-teman selalu didoktrin ya di kursusan teman-teman yang lama ya. Bahwasanya teman-teman itu kalau tas responnya rusak pasti nilainya rusak katanya. Iya nggak sih? Ya, kalau saya dulu sih iya. Saya percaya. Sekarang percaya enggak, saya nggak percaya sekarang. Ya, kenapa? Ada tax respon. Ya. Terus ada leksokal lagi ya kan. Nggak ada lah, harus nulis aku ya. Oke lah, biar cepet saya ini aja ya. Tax respon, ada lexical research, ada coherence sama cohesion, sama ada grammatical range and accuracy. Nah, teman-teman biasanya didoktrin ya kalau teman-teman kursus entah dimanapun itu ya katanya kalau teman-teman tax responnya jelek ya maka teman-teman hancur nilainya katanya ya kan. Kata siapa ya, ini mitos laginya ya kan. Nah, dari 4 ini teman-teman akan mempunyai porsi yang sangat setara. 25%, 25%, 25%, bukan zakat ini ya. Nah, ini 25% ya, bukan 2,5%. Nah, ketika teman-teman jatuh di salah satu, maka teman-teman seperti apa ya, jatuh di semuanya. Ya, contoh nih, ada nilai 7, grammarnya ada yang salah, ternyata harus 6,5, maka overallnya adalah 6,5. Jadi, kalau teman-teman memang butuhnya 7, dari sekarang tahu diri. Teman-teman nggak boleh ada yang di bawah 7, harusnya 7 gini. Ini pun teman-teman 8, ini pun teman-teman 8, teman-teman tetap dapat 7 loh. Ini kasar writing ini ya, writing IELTS ini. Di tax 1 pun sama. Ya. Makanya 7 itu sudah satu hal yang luar biasa di writing. Ya. Kenapa? Karena minimal teman-teman sudah harus punya 7 semua. Ya kan, tax responnya juga harus bagus, lexical research-nya juga harus bagus, coherentnya juga harus bagus, grammaticalnya juga harus bagus. Ya kan? Saya tuh dulu protes saya pertama kali PB di UNY. Ya kan? Saya jurusan bahasa Inggris. Ya kan, masa rating saya itu 2 bulan pertama itu 5,5. Ini ngerjain apa ngece saya pikir gitu kan. Ya kan? Masa iya rating saya 5,5? Saya nggak terima toh gitu kan. Saya datangilah itu tutornya. Ya kan? Tanya saya, kok bisa nilai rating saya 5,5? Ya kan? Apa yang bikin ya kan? Apa yang bikin dia itu hancur di writing gitu kan? Ternyata grammar saya. Ya kan? Grammar saya rusak. Ya kan? Saya 40 menit
itu saya nggak mempunyai waktu 5 menit untuk mengecek apakah ada yang salah. Nah, dari situ ya kan akhirnya saya berjuang. Oh ya sudah, kalau emang grammar ini saya rusak, ya sudah saya mau nggak mau harus ini, ya kan. Nah, sama juga dengan task respon. Maksud saya kalau task responnya jelek deh ya kan salah ya kan nggak 250 kata ya teman-teman dapat 5,5 juga. Meskipun di sini bagus. Ya. Umpama ini 7, 7, 6. Itu teman-teman dapat 5,5. Itu loh maksud saya. Gitu ya. Kalaupun ini teman-teman bagus 7, ya kan? Teman-teman sentennya itu aja vocabnya dapat 6. Ya sudah, teman-teman pun overallnya juga dapat 6. Dalam artian bukan kok task respon ini dia menjadi hal yang patut didewakan di writing task 2, tapi semua harus sama. Itulah maksud saya. Itu juga pertanyaan dari Kak Akbar, saya pikir sudah menjawab. Ya kan? Jadi bukan hanya task respon yang penting, gitu loh maksud saya. Gitu kan? Lexical research juga penting, coherence sama cohesion juga penting, grammatical range juga penting. Ya kan? Jangan sampai yang lainnya sudah 7, 7, 7, 7, teman-teman dapat 6. Maksimal ini pun kalau dia bagus pun cuma 6,5. Nggak bisa dia dapat 7. Ya. Makanya teman-teman, ya kan? Teman-teman dapat 7 sekarang tahu diri dulu. Ya kan? Banyak yang harus teman-teman selesaikan di grammatical range, coherent cohesion, lexical research, ya. Pun juga dengan task respon, ya. Secara sederhana seperti itu. Ya kan? Jadi bukan task respon yang teman-teman salahkan ketika teman-teman 5,5 dicek lagi. Benar enggak lexical research-nya teman-teman? Benar enggak coherent sama cohesion-nya teman-teman? Benar enggak grammar-nya teman-teman? Wah, jangan-jangan masih ada masalah nih sehingga rusak, sehingga ini seperti itu. Ya, makanya ini penting sekali ya buat teman-teman ya. Oke. Nah ya, sekarang kita ada hal yang memang common mistake ya. Sebelum teman-teman nulis saya kasih tahu dulu, jangan nulis yang seperti ini. Ya, nah, kenapa? Ya nggak salah juga sih, tapi kurang pas ya, untuk dibahas ya. Pertama apa? Jangan menggunakan singkatan. Example, etc. Apalagi. Ya, itu yang biasa common, makanya saya tulis. Ya. Nah, bagaimana dong kalau kita mau etc. Ya. Nah, pakai pola-pola ini. Kalau teman-teman 2, A dan B, ya sudah teman-teman langsung bilang saja A, N, atau or B. Atau kalau teman-teman memang 3 di situ, ya sudah A, B, N, C. Jangan pula teman-teman A, B, dan etc. katanya. Wah ya. Nah, ini nggak salah, cuma mengurangi esensial dari writing. Untung ini bukan writing formal. Dalam artian writing formal itu seperti writing akademik. Ya. Nah, makanya hati-hati di sini. Ya. Example juga seperti itu, teman-teman. Ya kan? Jangan ada yang bilang X, ya kan, titik pula. Habis di X, titik, habis itu teman-teman kasih sentence. Ya itu kayak kita nulis waktu SMA. Saya pun nulis SMA udah kayak gitu. Ya kan, sok-sokan example. Ya kan, teman-teman ini writing IELTS. Ya kan, pakai for instance, to illustrate, for example, dan lain-lain. Ya, itu untuk menggantikan example. Untuk menggantikan extra, teman-teman bisa pakai A or B, A, B, and C, or A, B, C, and D. Ya. Yang kedua, jangan memberikan pertanyaan. Kasihan nanti korektornya bingung nyari jawaban. Ya kan? How do we think we can solve the problem of overcrowding in cities? Masa iya reviewer teman-teman kasih pertanyaan, pusing dia nanti kasih jawaban. Ya, nah, makanya jangan sekali-kali ngasih kalimat pertanyaan. Nah, ya kasih saja kalimat pernyataan saja. Ya, di situ. Terus jangan kasih tanda seru, nanti kaget korektornya. Ya kan? In my opinion, it's the best solution to overcrowding in cities. Nah, hati-hati di situ. Ya, jangan
memakai tanda seru ya, biar nggak ngaget-ngaget. Terus ini yang beberapa teman-teman tulis ya di beberapa kali kemarin, makanya saya kasih note gitu ya. More and more people katanya. Ya kan, akhirnya saya cari itu kan. Ternyata juga bisa bigger and bigger atau greater and greater. Ya, tiga ini mempunyai makna yang sama. Tetapi ini less formal. Ya, kurang terlalu formal. Tidak terlalu formal. Ya kan? Udah saya kasih nih solusinya sekalian biar teman-teman nanti nggak pusing. Ya, lagi-lagi jangan pakai more and more people, pakai increasing numbers of people atau a significantly larger number of people. Sampai bawah ini biru nih semua teman-teman bisa pakai. Jadi hindari kata-kata more and more people, more and more people, more and more citizen. Wah, ini kayak bahasa favorit sekali di anak-anak. Ya, makanya hati-hati di polain ya. Terus ya ini ya yang saya bilang tadi ya, bahasa-bahasa big, do, get, ya make, nanti teman-teman bisa cek ya. Terus juga teman-teman ini, jangan memulai dengan kata-kata and, but, or, ini banyak sekali ya kan teman-teman ya. Wah, ini bahaya teman-teman ya. Jadi and, but, sama or itu namanya coordinate conjunction. Dia makainya tiga ini dia di tengah. Ya. Jadi and, but, sama or ini teman-teman ya, dia itu adalah part dari Van Boyce. Saya bilang tadi dia adalah coordinate conjunction. Polanya subject verb, and subject verb, or subject verb, but baru diikuti subjek dan verb. Ini O sama K ini objek atau keterangan. Ya, objek atau kata keterangan. Teman-teman terserah. Ya, tinggal verbnya. Apakah verbnya itu butuh objek atau verbnya butuh keterangan. Makanya ini saya kasih lingkar ya, saya kasih tanda kurung maksud saya. Ya. Seperti ini teman-teman nggak bisa pakai n di depan. Waduh, ya ini yang bahaya ya. Nah, ini tak kasih solusi juga sekalian biar teman-teman nanti nggak pusing, ya kan? Nggak cuman kita ngasih masalah, tapi nggak ngasih solusi. Nah, and bisa teman-teman pakai bisa in addition atau furthermore atau moreover, ya kan? Kalau but bisa teman-teman pakai however, ya or ini jarang sebenarnya ditulis ya. Biasanya dua orang ini ya. Ini saya hapus saja. Tapi maksud saya ini dia di tengah gitu loh ya, maksudnya teman-teman. Ya. Nah, jadi n sama but ini yang paling sering anak-anak itu nulis, gitu ya. Udah di depan sendiri dia tuh. Ya kan, sudah titik habis itu n, sudah titik habis itu but, wah, ini bahaya. Ya, gitu ya. Nomor 6 ini juga pertanyaan yang banyak sekali. Kan tipe paragraf ada induksi, ada deduksi, terus apa yang itu udah lupa saya ya kan. Nah, kalau bahasa Inggris teman-teman, usahakan teman-teman nulis topik sentennya di awal. Jangan pula teman-teman kayak mau pinjam uang, ya kan? Aduh, motorku waktunya pajak nih. Aduh, skincareku habis nih. Aduh, waktunya semesteran nih. Ujung-ujungnya teman-teman pinjam uang. Ini orang Inggris, to the point, teman-teman langsung. Aku pinjam uang, Gih. Uang semesterku belum, ini udah mau ujian katanya. Selesai. Ya, jadi jangan muter dulu, habis itu teman-teman kasih inti di belakang. Wah ya. Ini bukan kita menyalahkan budaya kita, tapi ini kan kita nulis versi mereka. Ya. Makanya topik sentence taruh di awal dulu, baru teman-teman jelaskan, ya kan? Ya, teman-teman mau induksi terserah lah, itu nantilah. Kalau teman-teman selesai di writing IELTS dan sudah dapat nilai bagus, ya teman-teman bolehlah nanti coba pakai induksi. Ya, di situ hati-hati. Terus juga ada kata most sama almost. Most, ya, itu adalah quantifier ya teman-teman ya. Anggap saja dia adjective atau kata sifat. Ya, karena quantifier ya jelas menjelaskan jumlah,
ukuran. Ya, seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau almost itu adalah kata-kata keterangan. Mananya apa coba? Mananya hampir. Ya. Di situ hati-hati nih. Ini juga banyak yang kemarin khilaf. Ini juga yang penting ya kan. Atur waktu ya. Ini hal yang benar-benar ini ya. Tapi nggak apa-apa saya bilang tadi. Kalau teman-teman sekarang itu menyelesaikan writing task 2 dalam waktu 50 menit, oke lah, nggak apa-apa, nikmati dulu 50 menit. Tapi habis itu paksa teman-teman next-nya. Ya kan, 45 menit, 40 menit, 35 menit, 30 menit. Nah, jadi potong, dipepet-pepet gitu nanti biar bagus. Terus yang nomor 9 ini yang paling banyak salah ya teman-teman ya. Subject of agreement. Ya. Makanya toh ya kan, nah, teman-teman ketika writing ya teman-teman seharusnya sudah selesai permasalahan kecil-kecil ini. Ya. Lagi-lagi kalau teman-teman salah beberapa kali di pola-pola ini ya teman-teman akan dianggap tidak mampu. Teman-teman tidak qualified. Ya kenapa? Karena teman-teman nulis saja strukturnya sudah salah. Ya. Pola-pola seperti itulah yang paling mahal. Terus day, ini yang selalu saya bilang ya kan. Day itu bukan cuman untuk manusia, ya kan. Day juga bisa benda. Teman-teman ngomongin bicycles pakai S. Pernahnya pakai it. Ya nggak boleh. Pernahnya harus tetap pakai day. Day kan manusia. Nah inilah yang selama ini banyak kesalahan, ya kan. Nah, jadi day itu juga bisa untuk benda, ya, hati-hati di situ. Tenses lagi-lagi, ya. Jadi tenses ini hal yang penting, cuman jangan di mix. Atas teman-teman pakai present, bawah pakai past, nanti akhir pakai future, atau dibalik, ataupun salah pola tensesnya. Ini hati-hati sekali. Ya, ini sederhana, tapi ini penting untuk penilaian. Ya. Terus nomor 11 ya, jangan lupa ya. Linking words atau transition phrase. Ya, apa sih linking words itu? Firstly, on the one hand, on the other hand, to sum up, in summary dan lain-lain. Ya, itu penting sekali. Nanti kita bahas di bawah. Terus jangan disingkat. Should not, shouldn't. Nah, ini yang paling sering ditanyakan. Cannot itu dipisah atau digandeng ya? Cannot itu dipisah atau digandeng ya? Jawabannya digandeng. Beda sama should not. Should spasi not. Wouldn't, would spasi not. Cannot. Nggak bisa can spasi not. Ya, tapi cannot-nya adalah gandeng. Ya. Nomor 13 ini juga lumayan penting ya. Kadang di intro itu kita tidak perlu menulis apa yang kita lakukan. Contohnya in this essay I will discuss. Loh ya sudah tahu toh tanpa teman-teman tulis, teman-teman memang mau diskusi itu. Kenapa harus diulang-ulang lagi? Ya. Nah, itu juga beberapa langkah dalam menulis task respon nanti kita bahas di belakang. Ya. Nah, terus ini ya, hati-hati dengan bahasa generalisasi atau kemutlakan lah bahasa kalau kita bahasa Indonesia ya. Ya, all students ya kan face difficulties in math umpama. Loh, siapa yang bilang all? Ya kan enggak semua. Ya. Every overseas student umpama. Loh, kok mengeneralisasi? Enggak semua kok. Nah, bahasa-bahasa itu. Ya. Makanya teman-teman bisa pakai many, beberapa, some, beberapa. Ya kan? Nah, itulah contoh-contohnya. Itu untuk kemutlakannya. Terus thing juga hati-hati ya, teman-teman ya. Benar-benar teman-teman hindari ya kan sesuatu. Kayak Syahrini ya kan. Bingung ya kita. Apa sih sesuatu ini? Ya. Nah, maka dari itu ya, teman-teman hati-hati dengan pakai things. Ya. Nah, untuk menamai barang-barang ini ya, teman-teman ya sudah tulis saja apa barangnya. Nah, ini yang penting. Ini mulai penting sekali, teman-teman ya. Jadi
tadi juga penting sebenarnya ya. Nah, ini adalah impersonal opinion. Jadi besok kalau saya bilang teman-teman jangan pakai personal opinion, harus pakai impersonal opinion. Teman-teman sudah harus tahu. Jadi impersonal opinion itu adalah bukan opini pribadi. Ini biasanya sangat penting untuk teman-teman nanti di tesis statement. Contohnya impersonal opinion apa? Contohnya, it cannot be denied that. It is often claimed that. Some people argue that. It is true to say that. Dan lain-lain ya. Ini namanya impersonal opinion atau bukan opini pribadi teman-teman, tapi opini orang ketiga lah kalau teman-teman mungkin pernah belajar academic writing. Ya. Jadi namanya impersonal opinion. Yang kedua namanya personal opinion. Kalau personal opinion berarti teman-teman, in my opinion, nah, to my mind, nah, to my way of thinking, nah, as far as I'm concerned, nah, it seems to me that, capek saya bilang nah ini ya. Terus terakhir, I believe that. Nah, semuanya ini adalah personal opinion. Teman-teman ketika ditanya, makanya tadi ada dua. Ketika ada one-sided opinion, biasanya teman-teman pakai personal opinion. Nah, tapi ketika balance opinion, biasanya teman-teman pakai impersonal opinion. Ya, tapi juga ada kadang kombinasi antara one-sided opinion sama balance opinion. Nggak apa, kita bahas besok. Yang penting teman-teman tahu dulu. Ini untuk yang contoh-contoh personal opinion dan ini contoh-contoh untuk yang impersonal opinion. Ya, seperti itu. Terus untuk menambahi poin. Nah, ya kan? Apa sih beberapa linking verb? Ini linking verb ya, teman-teman ya. Ini yang tadi saya janjikan di atas ya, kita akan membahas tentang linking verb. Dan inilah linking verb. Dari tadi kita membahas yang impersonal opinion, personal opinion sampai sekarang untuk add more points atau ideas to the same topic. Ya, ada what is more, furthermore, moreover, in addition, as well, dan not only but also. Ya, itu adalah beberapa linking words, beberapa frase yang bisa teman-teman pakai untuk menambahi suatu topik, ide. Next, sekarang yang kontras. Dua hal paling atas ini yang paling sering dia pakai. However dan while. Ya. However ini linking verb, while itu adalah conjunction. Teman-teman harus tahu nanti penggunaannya. Nah, ada yang menarik sebenarnya untuk yang kontras. Apa? Nevertheless atau nonetheless ini juga bagus. Kalau nonetheless sama nevertheless ini sama dengan however. Ini saya taruh bawah aja ya, biar enak. Nah, jadi however, nonetheless, nevertheless ini tiga-tiganya ya. Tiga-tiganya adalah linking verb. Teman-teman ya kan bedakan linking word ya dengan conjunction. Ya. Sedangkan although, even though, while ya ini semua adalah conjunction. Ya. Jadi ini conjunction. Ada juga in contrast, by contrast, despite the fact that, ini juga menarik sekali. Ini kalau anak-anak writing task 1 semua sudah hafal pola-pola ini ya. Nah, karena memang seperti ini yang dimain-mainkan polanya. Ya. Nah, ini juga ternyata bisa teman-teman pakai juga di writing task 2 ya. Sama-sama untuk contrasting points atau idea. Next, talking about reality. Nah, teman-teman, ini juga sering teman-teman pakai ya. Ada indeed, ada actually, ada in fact, ada as a matter of fact, atau the fact of the matter is that. Ya. Lima-limanya talking about reality. Next, emphasize a point. Of course, yang paling sering teman-teman pakai adalah obviously. Ya.
Ada needless to say sama essentially. Ya, ini juga hal-hal yang bagus sekali untuk teman-teman pakai. Ya, empat-empatnya emphasize a point. Ya, next-nya cause or reason. Nah, ini yang paling sering teman-teman pakai nanti bakalan. Contohnya apa? This is because. This may be caused by. This can be explained by. The reason for this is that. Ingat-ingat, provide cause or reason adalah linking words yang nanti bakal teman-teman sering-sering pakai. Nah, ini untuk result sama effect ya. The cause might lead result in ya, as a result consequently ya. Yang paling teman-teman sering pakai ya ini. As a result sama consequently ya. Ternyata bisa teman-teman juga might lead to atau result in. Nah, ini yang mahal juga teman-teman. Ya. Ini kalau saya bukan teman-teman. Nah, jadi teman-teman nanti silakan sesuaikan menurut teman-teman yang benar-benar pas. Kalau saya bakal memplanning itu 10 menit. Benar-benar understand the question ini mahal. Banyak sekali yang zonk gara-gara tidak paham pertanyaan, pura-pura paham, akhirnya pura-pura nulis di tengah perjalanan pura-pura lupa. Nah, inilah yang ini ya. Makanya benar-benar detail sekali. Ini pertanyaannya tentang apa? Ya kan? Decide your overall opinion. Apakah agree disagree atau apa tergantung soalnya. Ya. Note down the ideas. Nah, ya ini yang penting juga teman-teman ya. Ini yang saya bilang tadi ini adalah outline. Ya, terus listing lexical research. Jangan sampai lupa. Cari sinonim-sinonim yang ada di dalam soalnya. Entah itu noun, entah itu verb. Ya, baru teman-teman nulis. Ya, nanti kita akan potong intro. Ya, apapun intronya teman-teman pakai intro yang sama. Yang teman-teman perlu pikirkan adalah bagaimana teman-teman menulis body paragraf 1 dan body paragraf 2. Makanya saya selalu bilang 25 menit itu adalah waktu yang lebih dari cukup untuk menulis 250 kata. Ya. Baru terakhir adalah checking stage, ya, di mana teman-teman baca full detail dari awal sampai akhir. Jangan sampai salah grammar, jangan sampai salah spelling. Ya, itu hal yang benar-benar mahal. Itu saja mungkin untuk hari ini teman-teman yang bisa saya share ya. Sudah 8:30 juga gitu ya. Pas sekali ya, biasanya saya lebih ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang tanyakan sebelum kita selesai, silakan di-unmute sendiri ya. Dari apa yang kita bahas untuk malam hari ini. Silakan mungkin 2-3 menit masih saya tunggu. Nanti saya kirim semuanya. PDF-nya dikirim nggak? Kayaknya, PPT-nya. Kayaknya ini pun udah cukup sebenarnya yang kita bahas di sini. Tanya saja ya, daripada susah-susah japri gitu ya. Kadang kan ada yang malu bertanya sesat di japri gitu ya. Nggak apa-apa, jangan malu ya kan. Kayak saya itu loh ya kan, tanya nggak malu meskipun yang lain tahu. Ya kan, saya nggak tahu kok. Nah, biasanya seperti itu. Malu-maluin nggak apa-apa, yang penting kan tahu dulu. Halo Mas Imam, boleh tanya? Silakan. Mas, jadi kemarin itu sharing pengalaman tahun kemarin itu dapatnya writing-nya tentang positive or negative development. Itu typical task yang mana ya kira-kira? Oke, positif dan negatif berarti dia masuk advantage di advantage. Nanti ada saya kasih beberapa. Ketika nanti masuk di advantage, nanti sudah ada beberapa kata-kata ya kan sinonimnya advantage biar nanti kita nggak salah makna atau nggak salah pilih isi. Seperti itu, Kak. Mas, jadi apa dari 5 esai itu nanti kita ada kerangka yang kita buat masing-masing ya. Jadi tinggal pakai aja.
Iya, seperti itu nanti. Oh, oke. Nanti Thank you. nanti kalau kerangka saya lebih jelek, nanti punya teman-teman bagus pakai punya teman-teman. Nanti seperti itu. Cuma nanti kita kerangkakan nanti biar teman-teman nanti nggak capek. Ini cuma 40 menit loh. Jadi bukan ini 2 jam, bukan 5 jam yang kita harus benar-benar membagi. Makanya kerangka nanti bakal ya pengalaman saya bakal benar-benar penting dan benar-benar bermanfaat untuk teman-teman nanti. Seperti itu Kak Abah. Ada lagi mungkin yang lain, Kak Nida, Kak Ririn, Kak Ayu. Kalau ada yang tanya itu, menurut saya paham itu ya. Jangan sampai teman-teman bingung apa yang mau ditanya ya, itu bahaya nanti ya. Ya teman-teman ya, aman lah ya. Ya, saya pikir nggak ada yang susah juga. Oh, ada yang ngetik di chat ini seperti ini. Atau perasaan saya saja. Oh ya, untuk link apa Zoom sampai akhir kita pakai satu itu ya. Kita nggak ganti-ganti link Zoom. Jadi silakan disimpan atau nanti di deskriptor ya. Nanti cobalah, saya tuh agak gaptek juga masalah ini teknologi ya. Cuman untuk link Zoom seperti itu dan 19.15 itu kita mulai. Saya mungkin balasnya agak mepet karena masih isaan dulu saya gitu kan. Makanya kadang saya agak mepet ini ya. Makanya masuk saja nggak apa-apa nanti di Zoom sebelum 15 nggak apa-apa atau rame-rame di grup juga nggak apa-apa ya. Nah, karena memang baru selesai isa saya, makanya saya agak mepet balas jawaban teman-teman ya. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan ya, saya pikir sudah sangat jelas sekali gitu ya. Sudah sampai haus-haus saya. Untuk materi share nanti saya akan bahas lagi. Saya share di grup saja ya. Terus untuk yang video nanti saya kirim di ini saja ya teman-teman ya. Saya kirim di apa namanya YouTube atau di Google Drive, nanti coba saya cek dulu ya. Nah, soalnya mana yang lebih pas gitu ya. Kalau di YouTube nanti kita privat saja, jadi teman-teman saja yang tahu gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngulang-ulang atau sekali download teman-teman selesai di Google Drive. Nanti saya coba cek dulu apakah Google Drive-nya juga masih ada ya. Seperti itu saja untuk malam hari ini. Sangat terima kasih teman-teman. Ketemu lagi besok di jam dan channel yang sama ya. Nah, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.